Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pada para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regency. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Kajian kita tentang kitab sholat itu memang sengaja saya ambil dari buku yang kontemporer ya, bukan buku yang klasik. Namanya Kitab Al-Mu'tamad, yang kuat ya. Al-Mu'tamad fi ya al-fiqhi asy-Syafi'i. Ya, ini nama kitabnya, Al-Mu'tamad yang kuat dari mazhab Syafi'i. Kebetulan penulisnya juga masih hidup. Namanya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Masih ada juga, saya juga suka nonton ininya ya, ceramah-ceramahnya di YouTube juga masih banyak. Ya, beliau juga banyak mengupload kajian-kajiannya, termasuk kuliah-kuliahnya. Ya, nanti cari saja Muhammad Az-Zuhaili. Ini kalau untuk YouTube, cuma ya masih masalahnya berbahasa Arab. Ya, cuma nggak apa-apa lah ya. Begitu disetelkan keren gitu, nanti kata tetangga, wah ini doanya panjang banget nggak kelar-kelar, padahal kita nonton podcast ini ya. Banyak juga beliau upload di YouTube-nya ya. Ini kitab yang saya ambil. Kadang saya juga pakai kitab yang lebih simple, namanya apa tuh ya? Kitab dari Dr. Mustafa Bugho dan kawan-kawan. Itu juga mazhab Syafi'i. Ya, Al-Manhaj apa ya? Lupa saya judulnya. Ingat? Ya, Dr. Mustafa Bugho. Ya. Al-Fiqhul Manhaji. Ya, fikih manhaj 'alal madhhabis Syafi'i. Nah, setelah buku itu terbit tadi, karangan 3 orang tadi ya, diantaranya Dr. Mustafa Bugho, kemudian beliau ini Profesor Dr. Muhammad Zuhaili mencoba menambah. Jadi dasar beliau nulis kitab ini diantaranya dari kitab ya, tulisan dari Dr. Mustafa Bugho dan kawan-kawan ya, yaitu Al-Fiqhu Al-Manhaji. Jadi memang itu ya, ala al-madhab asy-Syafi'i. Itu. Kenapa sih Syafi'i sih? Ya karena kebetulan memang di Indonesia, di Asia Tenggara kebanyakan mayoritas pakainya mazhab Syafi'i. Gitu ya. Karena itu ini yang coba saya munculkan. Biar nanti nggak banyak bentrok. Kenapa nggak mazhab yang lain? Nggak masalah dimunculkan, tapi takutnya nanti malah terkaget-kaget gitu kan. Yang benar yang mana gitu, pusing. Karena memang dalil itu semuanya jelas ya. Teks dalil itu jelas, cuma bagaimana memahami dalil ini yang kitanya yang bingung. Karena kadang bicara dalil itu bukan bicara satu ayat atau satu kalimat, bahkan cuma satu kata saja itu bisa beda pendapat, dan satu katanya juga satu huruf lagi ya. Antar mazhab itu bisa beda pendapat. Masa sih Pak Ustadz? Oke, misalnya kita ngomongin wudhu saja, ini kan dasar ya bicara wudhu ya. Misalnya di surat 5 ayat 6 nih ngomongin wudhu ya. Ayatnya itu aja. Nih saya copy ayatnya, bicara wudhu.
Ya, lalu saya copy terjemahnya, nanti kita lihat di cara wudhu yang kelihatannya sederhana ternyata ketika masuk ke 4 mazhab bisa berbeda. Tuh ya. Contoh di wudhu ini kita ambil ayat wudhu saja ya. Nih, radhiyallahu amanu, bismillahirrahmanirrahim. Hai orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, maka usap wajahmu, wa aydiyakum, ya, cuci tanganmu, cuci mukamu, cuci tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum. Di mana masalahnya? Cuma di sini doang. Di kata-kata bi. Bi ini bicaranya huruf. Dan usaplah kepalamu. Nih. Kalau mau sholat, basuh mukamu, tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu. Kalau kita baca terjemah selesai. Tapi kalau kita baca bahasa Arab baru mulai. Yang disapu itu semua kepala atau sebagian kepala. Nah, tergantung mau pakai mazhab mana. Gitu. Ya, kata-kata mengusap kepala tergantung mau pakai mazhab mana. Kenapa masalahnya? Masalahnya satu di kata-kata bi ini. Tadi yang saya nih, bi. Karena dalam bahasa Arab harusnya nggak perlu kata-kata bi, karena dia fi'lun muta'addi, kata kerja yang ya dia butuh objek langsung. Kalau kita pakai bahasa Arab langsung saja wamsahu ru'usakum. Tapi kita berani nyalain Quran ya enggak. Terus kenapa kok ada bi di situ? Nah, disitulah baru ulama menafsirkan apa arti bi. Ya, cuma satu huruf, apa arti bi? Tergantung mau ulama yang mana. Ah, saya aja yang nerjemahin, ya repot, jangan. Bukan makomnya, bukan bidangnya, saya saja hanya menerjemahkan saja, gitu ya. Nah, ketika bicara sapulah kepalamu, barulah nanti mau pakai yang mana. Kalau kita mau pakai Hanafi misalnya, Hanafi mengatakan bahwa bi tadi artinya apa tuh? Hanafi mengatakan apa? Bi ini diartikan sebagai makna dasar. Ba itu dalam bahasa Arab makna dasarnya adalah ilsok. Apa ilsok? Ilsok itu artinya nempel. Kata Hanafi, kita ambil makna dasar, bi itu nempel. Jadi kalau usaplah kepalamu, berarti kan usapnya pakai tangan, tangannya nempel. Kira-kira tangan tuh nempel ke semua kepala apa sebagian kepala? Sebagian. Nah, kalau pakai tangan kemungkinan cuma 4. 1, 2, 3, 4. Karena itu kata mazhab Hanafi, yang wajib itu mengusap 1/4 kepala. Kalau mau pakai Hanafi, karena dia malahnya ilsok, nempel, dan nempel telapak tangan cuma bisa memenuhi 1/4 kepala, bukan semua kepala. Itu asalnya, cuma gara-gara bi. Ya. Lalu mazhab yang kedua, Maliki. Bi-nya itu apa artinya? Kata Maliki, enggak, bi ini bukan ilsok. Bi ini artinya takkid. Ya, atau taukid. Artinya penegasan. Apa itu penegasan? Berarti artinya semua kepala. Cuma gara-gara bi doang udah beda nih. Ya, kalau kata Hanafi dia ilsok, nempel, dan tangan hanya bisa menempel di 1/4 kepala. Jadi terserah mau yang diusap yang atas, mau yang sini, yang penting ada yang diusap. Kalau Maliki enggak, ini taukid, jadi semua. Dari depan ke belakang, ke depan lagi. Gitu ya, itu kalau pakai Maliki. Cuma gara-gara apa? Gara-gara bi, gara-gara satu huruf.
Ya, makanya saya bilang kenapa kita bikinnya satu mazhab aja. Kalau semua mazhab terpusing. Nah, mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengartikan bi itu apa? Bi itu artinya min, yaitu sebagian. Nah, mazhab Syafi'i juga dia punya kaidah yang namanya aqallu maqila. Ya. Mengambil yang paling sedikit. Ketika tidak ada batasan, maka dalam mazhab Syafi'i 3 helai rambut pun nggak ada masalah. Boleh. Makanya nyolek doang gitu dikit atau nyolek di sini sah kata mazhab Syafi'i. Sumbernya mana? Cuma bi doang. Gara-gara bi ini sudah beda pendapat. Pakai yang mana kita dong? Saya ambil semua ya nggak mungkin. Harus pilih salah satu. Ya. Oh, Syafi'i salah kali. Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli fikih, beliau ahli bahasa Arab. Mau nyalain Imam Syafi'i? Bahkan di zamannya beliau dikenal sebagai ahli bahasa Arab. Dalil tentang bahasa Arab itu rujukannya Imam Syafi'i. Beliau bertahun-tahun mendalami bahasa Arab di suku asli orang Arab saat itu namanya suku Hudzail. Ya. Jadi bukan hanya dia dalil bagi fikih, bahkan beliau juga dalil bagi bahasa Arab. Syafi'i salah tuh. Aneh kalau orang nyalain Syafi'i karena beliau ahli bahasa Arab. Bahkan suku Hudzail sampai sekarang, kata tadi saya bilang Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, saya nonton itunya, podcastnya itu ya, ketika beliau ngajar usul fikih, beliau katakan Imam Syafi'i itu di suku Hudzail dijadikan sebagai rujukan. Ya, puluhan ribu syair bahasa Arab itu ujung-ujungnya ke Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengatakan oh Imam Syafi'i jangan ngerti bahasa Arab tuh aneh, beliau ahli bahasa Arab, bukan hanya ahli fikih. Ya, jadi saya pakai yang mana Pak Ustadz? Makanya pilih salah satu. Mau pakai mazhab yang mana gitu loh. Ini baru ngomongin bi doang, belum ngomongin yang lain. Makanya saya memilih yang paling, bukan yang paling mudah, saya milih yang memang kebetulan di Indonesia dan Asia Tenggara rata-rata mayoritas pakainya mazhab Syafi'i. Gitu. Kalau kebetulan nanti ada yang ke Afrika ya, kecuali Mesir misalnya, di sana kebanyakan pakainya mazhab Maliki, monggo silahkan. Yang pernah dengerin ceramahnya UAS kan? Beliau ketika wudhu pakai Syafi'i cuma nyolek-nyolek doang, diomelin sama orang sana, sama orang Sudan. Karena di Sudan mazhabnya Maliki, nggak sah tuh wudhunya. Karena Maliki mengatakan wajib membasuh semua kepala. Lalu ada yang bilangin tuh, dia orang Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Oh, ya udah baru tenang. Karena kalau pakai mazhab Maliki harus kena semua rambutnya. Ya, ambil air dari depan ke belakang ke depan lagi. Cuma gara-gara bi. Ya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini yang benar salah. Enggak, mereka menafsirkan dan mereka sudah ulama. Mereka sudah punya kapasitas yang mumpuni dan diakui oleh seluruh ulama di dunia. Dan mereka semua juga sudah diakui sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi empat-empatnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang pakai Hanafi ahlus sunnah wal jamaah, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Tinggal kita pilih salah satu. Gitu ya, hadisnya, ayatnya sama, teksnya sama, tapi ketika menafsirkan beda ya kita pilih salah satu. Enggak, saya nggak mau milih, saya menafsirkan sendiri aja. Ya itu punya kapasitas, nggak diakui nggak keilmuannya. Kalau nggak diakui ya repot, ya kan? Ya, kadang yang sudah punya ijazah aja belum tentu diakui, apalagi, nah gitu kan? Kalau sekarang gitu ya, ini kan baru bicara masalah musab kepala. Ya, wallahu a'lam. Oke, ini baru mukadimah ya, biar nggak kaget kenapa saya memilih satu mazhab saja.
Ya, karena cuma urusan bi saja bisa jadi beda pendapat. Monggo ada pertanyaan silahkan. Ya, silahkan Pak Haji. Iya, gimana nih kondisinya kalau kita pakai Syafi'i kemudian ada yang menyerang kita misalnya ya, dan kita kondisinya di Indonesia gitu. Kita di mana kondisinya? Oh, di negara lain. Oke, iya. Nah, sebenarnya sih kalau yang sudah ngerti nggak akan mencemooh sih. Mereka itu kan negor karena nggak tahu cuma satu mazhab. Tadi saya bilang kayak kisah UAS itu yang beliau cerita itu kan di Sudan, beliau kuliah di sana lalu di pasar dengar azan, beliau wudu, dia pakai Syafi'i, ternyata ditegur sama orang pasar. Karena orang pasar taunya Maliki. Karena memang di Sudan, di Afrika mayoritas pakai Maliki kecuali Mesir. Mesir itu ada yang pakai Syafi'i dan Hanafi. Makanya kan tadi begitu ditegur, bukan cuma ditegur, lalu ada yang menjelaskan. Yang wudu tadi pakai Syafi'i dan Syafi'i itu 3 helai saja cukup. Oh ya udah selesai. Ya, dan kita sebagai masyarakat awam nggak diminta untuk memahami semuanya, enggak. Cukup satu saja. Sama kayak kita ngaji. Ya, kita baca Quran itu kalau kita ngikutin mazhab ada 7 Pak mazhabnya. Lebih banyak dari mazhab fikih. Namanya qiraat. Qiraat 7. Enggak semuanya beda. Ya, bahkan sekarang ada yang mengatakan qiraat 10. Di Al-Fatihah itu paling yang beda cuma 2 ayat. Di Maliki Yaumiddin ada yang maknya panjang, ada yang Maliki Yaumiddin maknya pendek. Ya, untungnya kita juga pakainya yang mayoritas nih, Imam Asim yang maknya panjang. Lalu yang kedua nanti bicara tentang sirat. Ada 3 bacaan, ada yang pakai shad ihdinas sirat, ada yang pakai sin ihdinas sirat, ada yang pakai zai ihdinas zirat. Yang ketiga baru yang di alaihimnya. Ada yang ghairil maghdubi ya, ada yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kita Imam Asim. Ada yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum pernah dengar kan? Coba imam mana yang baca begitu? Bid'ah. Yang ketiga ada yang bacanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdalinnya sama. Jadi enggak usah kaget, ini baru baca Quran sampai 7 modelnya. Dan kita dipilihkan yang paling mudah. Yang paling mudahnya enggak hatam-hatam. Ya kenapa? Karena begitu selesai Ramadan selesai ngajinya. Harusnya tadarusnya terus lanjut. Ya. Kok kita nggak ribut ya? Karena kita ya tadi udah pakai satu mazhab tadi, namanya kita qiraatnya riwayat hafaz dari Imam Asim, makanya nggak ribut. Semua pakai itu. Gitu ya. Nah sama, biar kita nggak mau ramai ya pakai Syafi'i ini. Gimana kalau nanti di sana ditegur, mungkin dicemooh, nggak ditegur saja, karena mereka kaget. Gimana jawabannya? Tinggal ngomong aja, saya pakai Syafi'i. Oh gitu. Udah, biasanya mereka paham. Entah misalnya kita di India atau Pakistan yang pakai Hanafi, lalu kita cuma nyolek-nyolek gitu doang, kan mereka pasti negur itu. Karena Hanafi mengatakan 1/4. Ya. Oh ini nggak sah nih, bilang aja mazhab saya Syafi'i. Biasanya mereka paham udah. Maaf saya pakai mazhab Syafi'i, saya dari Indonesia, udah selesai. Ya, Asia Tenggara rata-rata pakai Syafi'i. Itu ya. Dan bicara perbedaan nggak usah kaget. Karena semua sepakat bahwa
sunnah mengusap semua kepala. Cuma tadi yang wajib yang mana? Nah, ini beda-beda. Ada yang 3 helai cukup, ada yang 1/4 baru cukup, ada yang harus semua. Nah, biar kita nggak pusing, ambillah satu mazhab, dan mazhab yang dipakai di mayoritas di negara itu. Ketika kita tadi berkunjung ke negara lain, ada yang negur, bilang saja, saya dari Indonesia dan mazhab saya Syafi'i. Biasanya mereka paham. Itu ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Iya. Di Asia ini adalah sapi. Nah, bagaimana pribadi kita, Ustaz? Kita berwudu itu sebagian mazhab yang ini, sebagian mazhab. Karena lihat sikon, umpamanya waktu kita ambilnya lah satu kali ya, mazhab beda mazhab Hanafi kita. Nah, ini apakah boleh kita melakukan dengan sikon? Kita nggak bicara soal luar negeri. Oke. Kita bicara hanya untuk pribadi kita ya di Asia. Bagaimana tindakan kita itu, apakah bisa diterima di dalam berwudu? Iya. Gimana nih, saya wudunya mau campur-campur lah mazhabnya. Nanti bicara tentang satu ibadah yang diminta itu sebenarnya cuma yang wajib atau yang sunnah. Ya, dalam beribadah wajib itu namanya rukun. Kalau memang kita mau fokus ke yang rukun saja, karena misalnya mungkin airnya terbatas cuma segini kan, nggak mungkin lah kalau kita sempurna. Bicara rukun semua sepakat sebenarnya. Rukunnya kan cuma 4 di Al-Quran ini. Nanti ditambahkan dengan hadis jadi 6. Ya, rukunnya kan cuma 4 ya. Dan semua sepakat. Yang pertama jelas niat. Ini ada dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Baru bicara wudu, rukunnya adalah ya mencuci ya, mencuci wajah. Dan ini semua satu kali. Yang 3 kali itu sunnahnya. Kemudian juga mencuci tangan. Ini juga sekali. Bahkan kalau kita cuci tangannya kiri duluan baru kanan, tetap sah wudunya. Tapi kalau kita kanan dulu baru kiri, itu sunnah, nambah pahala. Karena saking buru-burunya, wudunya ya tangannya ke kiri duluan, kakinya juga kiri duluan, sah nggak sah? Karena mendahulukan yang kanan itu sunnah, bukan wajib. Ya, jadi ketika bicara rukun, kewajiban itu simpel, sederhana, dan rata-rata semuanya sepakat. Ya, baru ketika bicara usap kepala, ini yang beda pendapat. Ya, karena cuci tangan semua sama, tangannya sampai siku. Ya, ini sama niat, cuci wajah juga semua sama, cuci tangan sampai siku sama. Nah, yang beda cuma usap kepala doang. Dari rukun aja ini yang beda cuma usap kepala aja. Ini cuci kaki sampai mata kaki sama. Baru yang terakhir tertib berurut. Makanya rukunnya jadi 6. 4 yang di Al-Quran ini tadi di Al-Maidah ayat 6, 2-nya yang dari hadis. Niat yang innamal a'malu binniyat, lalu tertib itu karena ketika ulama mengumpulkan semua wudunya Nabi, dia tertib begini, nggak pernah Nabi kaki duluan misalnya baru muka, sehingga ditambahkanlah tertib. Dan ini sama kalau bicara rukun, nggak ada yang beda. Bedanya cuma satu tadi, di mana? Di usap kepala. Jadi nggak usah campur-campur, ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Dan kalau nanti kita dalam beberapa kasus kita mau campur-campur, malah nggak boleh. Karena nanti bahasa campur mazhab itu ini ada 2 model. Apakah maunya mentarjih atau ya mencari yang paling mudah. Ya. Atau tadi talfik ya. Ini kalau darurat ya,
itu kan darurat atau talfik. Ini kita dalam hal yang biasa saja. Biasanya orang tuh campur mazhab itu dua kemungkinan, tarjih atau mencari yang paling mudah. Apa itu tarjih? Tarjih itu artinya dia mencari dalil yang paling kuat. Itu tarjih. Yang kedua ini mencari yang paling mudah. Kayaknya kalau ngusap kepala Syafi'i aja lah. Kenapa cuma 3 helai? Jadi milih Syafi'inya karena nyari gampangnya doang ya. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau tarjih nyari yang paling kuat, monggo. Dia punya kemampuan, dia kumpulkan semua dalil tentang tadi ngusap kepala misalnya dari 4 mazhab ini saya cek semuanya ayatnya, hadisnya, penjelasan ulama. Kayaknya yang paling kuat ini misalnya. Biasanya yang paling kuat Maliki, ngusap semua kepala. Jadi ngambil dalilnya berdasarkan tadi ya, dalil yang paling kuat itu nggak masalah. Tapi kan kalau tarjih harus punya ilmunya. Makanya di di Ormas Muhammadiyah ya disebutnya majelis tarjih. Tapi di sana ulamanya bukan nyari yang paling gampang, nyari yang paling kuat. Untuk kasus ngusap rambut kayaknya yang paling kuat ini gitu loh. Jadi dalil yang paling kuat yang dia cari, walaupun mungkin mazhabnya jadi beda, itu nggak ada masalah, tapi dengan catatan sudah punya ilmunya. Makanya yang berhak mentarjih ya ulama, bukan kita orang awam. Orang awam cuma diminta udah pilih salah satu aja biar nggak repot, biar nggak pusing, gitu ya. Jadi kalau tadi mau campur-campur boleh kalau tarjih, cuma tarjih itu hanya dilakukan oleh ulama, itu masalahnya. Itu pun di Muhammadiyah saja kan nggak satu ulama, mereka ngumpul. Ya, tapi kalau tujuannya yang kedua ini nggak boleh karena nanti dikatakan dalam kajian fikihnya disebutnya tala'ub dia. Ya, bermain-main. Tala'ub biddin, ya, itu ya, tala'ub biddin, main-main sama agama atau mempermainkan agama. Kalau kita cuma nyari yang gampang doang, nggak apa-apalah dalilnya lemah-lemah, yang penting gampang nih, nggak boleh. Jadi gimana buat kita? Ya udah pilih salah satu, udah nggak usah pusing-pusing dan nggak usah belajar semuanya, puyeng kan? Ntar sampai rumah bingung nih. Ini ntar saya zuhur pakai Hanafi deh, yang 1/4, asar pakai Maliki semua. Jangan. Udah pilih salah satu. Tapi semua sepakat kalau ngusap semua kepala itu nambah pahala gitu. Gitu ya. Jadi mazhab Syafi'i pun kalau dikatakan gimana kalau ngusap semua kepala? Ya nambah pahala karena sunnah. Tapi yang wajib 3 helai pun boleh. Iya. Iya, dasar rambut ya. Ya tadi ya. Tadi mazhab Syafi'i mengatakan karena dia mengatakannya dia ambil yang paling mudah, beliau mengatakan walaupun cuma kena rambut 3 helai pun dianggap sah, kata beliau. Iya, ya bahasanya asy'arat. Sya'rat itu kan rambut. Kalau ini kan ru'us kepala. Ya. Apakah mereka cuma pakai ini doang? Enggak, mereka masing-masing punya dalil sebenarnya. Mazhab Maliki juga mereka menguatkan dengan dalilnya. Karena ada hadis ketika Rasul berwudu, Rasul pernah mengambil air, ya, mengambil air lalu diusapkan ke kepala dari depan ke belakang, balik lagi ke depan. Inilah yang menjadi penguat dari mazhab Maliki tadi, takkid. Tapi juga mazhab Syafi'i juga punya penguat juga. Ada hadis Nabi, Rasul pernah pakai imamah, pakai sorban, gitu ya. Kemudian ketika beliau wudu, beliau usap sedikit sorbannya dan beliau selipkan sedikit ya tangannya di rambutnya. Itu yang menjadi dasar pijakan bagi mazhab Syafi'i. Itu juga diselipin doang kok Rasul, berarti 3 helai pun sah.
Mazhab Maliki menguatkan yang Rasul tadi dari depan ke belakang ke depan lagi. Mazhab Syafi'i pakai hadis yang tadi Rasul pernah mengusap imamahnya, sorbannya sekaligus sebagian kecil dari rambut, cuma diusap itu doang, diselipin udah. Ya. Kalau kita tanya mana yang paling kuat, waduh, kapasitas saya bukan mentarji, saya hanya menjelaskan satu mazhab aja. Ini loh, dan kalau sudah ulama yang ngomong pasti punya dalil. Makanya empat-empatnya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Yang manapun yang kita pilih semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Yang repot itu kalau kita baca sendiri, ngolah sendiri cuma Quran sama hadis. Jangan deh, ya nanti malah bahaya. Karena kita belum punya kemampuan ke arah sana gitu kan. Tuh. Dan ini kan dipermudah oleh ulama. Itu ya. Jadi monggo silakan pakai tarjih, tapi dengan catatan kita sudah punya kemampuan atau sudah punya ilmu lah. Kalau belum punya jangan. Iya kan? Iya. Ya kan malah nanti bisa sesat, bahkan menyesatkan nanti. Itu kurang lebih ya dasarnya kenapa kita pilih salah satu mazhab dan kenapa pilihannya ke Syafi'i, karena kebetulan memang di Indonesia dan Asia Tenggara ya termasuk tadi sebagian Mesir pakainya Syafi'i ya. Dan teman-teman yang kuliahnya juga ke Al-Azhar aman karena memang di sana juga Syafi'i. Tapi kalau bicara kuliahnya kuliah Fakultas Syariah itu ya kami belajar 4 mazhab. Kitabnya bukan kitab ini, kitab-kitab yang 4 mazhab. Ya kita belajar semua. Makanya kadang-kadang kalau udah UTS, UAS itu stres itu. Apa ya? Karena satu soal itu bisa berlembar-lembar jawabannya. Ya kayak ini. Ya, soal pertama saya pernah ingat ini nih soal pertama nih. Fikih. Ya, masalah mengusap kepala dalam berwudu. Sebutkan dalil tetap mengusap kepala, jelaskan dari sisi 4 mazhab, terangkan dalil-dalilnya. Terangkan penjelasan ulama, dan menurut kamu coba tarjih mana yang paling kuat. Itu soal pertama. Aduh, ini di berapa halaman? Dan ini nggak mungkin disampaikan di masyarakat, kasihan mereka kan. Pilih aja salah satu. Udah menurut Syafi'i 3 helai pun cukup. Tapi kalau mau semua itu sunnah nambah pahala. Selesai. Gitu ya. Dan yakin tidak ada yang mencemooh Pak Haji ya. Paling mereka hanya kaget karena tidak terbiasa. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Iya, Mesir ada yang sebagian Syafi'i, sebagian Hanafi. Oh iya. Iya, Mekah Madinah gimana gitu ya. Yang sekarang apa yang dulu? Kalau sekarang Mekah Madinah kan masuk negara kerajaan Saudi Arabia kan? King of Saudi Arabia, KSA. Kalau Arab Saudi itu di sana sudah mengatakan mazhab resminya Arab Saudi itu dia pakainya Hambali. Ya, dan beruntung juga kita ketika kita umroh atau haji, ketika tawaf kita pindah tadi atau talfik, pindahnya ke Hambali. Karena kalau dipaksakan pakai Syafi'i, insya Allah nggak kelar-kelar tawafnya. Karena sentuh batal. Dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan kulit, sengaja nggak sengaja, maaf ada syahwat nggak ada syahwat, batal. Hambali sama dengan Syafi'i, cuma mensyaratkan satu, harus ada syahwat baru batal. Kalau nggak ada syahwat nggak batal. Tapi kata Syafi'i mau syahwat nggak syahwat batal. Kata Hambali ini murid dari Imam Syafi'i. Ya, bicara hadis memang lebih banyak Imam Hambali. Ya, ada yang mengatakan Imam Hambali itu hafal 1 juta hadis. Tapi Imam Hambali murid dari Imam Syafi'i. Imam Hambali belajar fikihnya dari
Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan, saya selama 40 tahun setiap selesai sholat mendoakan guru saya Imam Syafi'i. 40 tahun. Saking ya senangnya mendapatkan ilmu fikih dari gurunya. Jadi bayangkan, ya mereka guru dan murid jadi saling share. Apakah Imam Syafi'i nggak ngerti hadis? Justru beliau yang pertama kali mencetuskan tentang penulisan hadis, dan Imam Syafi'i dikenal julukannya Nasirus Sunnah, ya, penolong sunnah Nabi. Ini diantara gelar dari Imam Syafi'i. Karena di zaman Imam Syafi'i masih hidup ada pemahaman yang namanya Al-Qur'aniyun. Saya mau pakai Quran aja, nggak mau pakai hadis Nabi. Ada nggak zaman sekarang? Ada. Jadi zaman sekarang kalau ada udah telat, udah ada di zaman Imam Syafi'i dulu. Ya, lama alirannya Al-Qur'aniyun. Saya mau pokoknya pakai Quran aja, nggak mau pakai hadis Nabi. Nah, dibantah oleh Imam Syafi'i dalam salah satu kitabnya. Akhirnya mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, setelah itu Imam Syafi'i dikenal sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah atau hadis Nabi. Luar biasa. Ya, termasuk Imam Syafi'i yang mencetuskan ilmu yang namanya usul fiqih. Ya, beliau juga nanti yang menulis tentang ikhtilafu al-hadis. Ketika nanti berbeda pendapat, bagaimana cara kita mentarjih tadi, mencari yang paling kuat. Itu pertama kali yang menulis itu adalah Imam Syafi'i. Ya. Tapi sebegitu banyak ilmunya, beliau masih mengatakan, kalau saya berdiskusi atau berdebat dengan orang yang tidak sepaham dengan saya berharap yang kalah saya. Tapi nggak pernah ada yang ngalahin dia. Bahasanya halus ya, nggak. Oh, ini gue yang menang, nggak ada. Saya berharap yang kalah saya. Akhirnya ditanya, kenapa emang? Karena kalau saya yang menang, saya nggak nambah ilmu. Tapi kalau saya kalah, saya bisa dapat ilmu baru. Coba kalau orang sekarang gimana? Nggak mau benar mau salah, yang penting saya menang. Kalau di zaman dulu enggak, mereka mencari kebenaran, salah pun enggak ada masalah, yang penting saya dapat ilmu baru. Gitu ya. Jadi masing-masing punya kelebihan, kebetulan tadi ini mazhabnya di sana pakainya Hambali. Mazhab resminya setelah berdiri negara kerajaan Saudi Arabia sekaligus mengatakan bahwa kami di sini bermazhab Hambali. Tapi sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia di Mekah itu belajar 4 mazhab. Nah, kita di Indonesia diarahkan dulu sampai sekarang masuknya dari Babus Salam, pintu As-Salam. Karena di Babus Salam itu dulu tempat ulama yang mengajar fikih mazhab Syafi'i. Jadi di Masjidil Haram dulu sebelum adanya Saudi Arabia ini, ya, kerajaan, itu ada 4 tempat. Ada 4 pintu yang di situ mengajarkan 4 mazhab. Nah, di pintu As-Salam ini khusus untuk ngajarin mazhab Syafi'i. Makanya orang-orang dulu yang zaman penjajahan gitu ya, mereka berangkat ke Mekah lalu nggak pulang bertahun-tahun, bisa menguasai 4 mazhab. Tinggal di Mekah aja. Tinggal dia mau belajar dari pintu yang mana. Kalau dia mau mendalami mazhab Syafi'i di Babus Salam. Itu kalau dulu, ya. Kalau Madinah dulu kebanyakan mazhabnya Maliki. Kenapa? Karena Imam Malik lahir di Madinah, ya, besar di Madinah dan wafatnya di Madinah. Bahkan Imam Malik punya satu kaidah, ya, walaupun ditolak oleh mazhab yang lain, yaitu amalu ahlil Madinah, kesepakatan, ya, orang-orang Madinah atau kesepakatan penduduk Madinah. Ketika ada dalil tapi berbeda dengan yang biasa diamalkan oleh penduduk Madinah, maka Imam Malik lebih memilih, ya, amalan yang dipakai oleh penduduk Madinah.
walaupun bertentangan dengan dalil yang ada. Dan beliau punya alasan, punya argumen, walaupun nanti argumennya dibantah oleh muridnya Imam Syafi'i. Jadi mereka itu guru sama murid. Ya, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Syafi'i berguru dari muridnya Imam Hanafi, yaitu Muhammad bin siapa lupa saya. Ya, ada dua kan muridnya, lupa saya. Yusuf sama tadi Muhammad bin Asy-Syaibani. Ya, cuma Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Hanafi karena Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Ya, Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Tapi Imam Syafi'i belajar mazhab Hanafi dari muridnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Asy-Syaibani. Ya, jadi mereka juga punya silsilah guru dan murid. Kok bisa berbeda? Ya nggak masalah, karena sudah kuat ilmunya, berbeda dengan gurunya nggak masalah. Yang repot itu kalau baru belajar sekali dua kali udah tentang gurunya. Gurunya udah sabuk hitam nih, bela diri. Dia baru sabuk putih, baru 2 kali belajar. Guru saya salah tuh. Yang benar begini lah, baru sabuk putih, baru 2 kali belajar. Itu yang aneh. Mereka ini sudah sabuk hitam semua, nggak ada masalah. Mereka bikin jurus baru nggak ada masalah. Gitu ya, wallahu a'lam. Jadi itu kalau zaman sekarang Mekah Madinah dan Jazirah Arab. Ya Arab Saudi pakainya Hambali, tapi kalau dulu Madinah itu pakai mazhab Maliki karena Imam Malik di Madinah. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ini ya, sudah Isya ya. Oke, kita cukupkan ya. Ini mukadimahnya. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita nggak kaget lagi kenapa saya memilih Syafi'i. Atau kalau nanti ada yang udah Pak Ustaz pakai 4 mazhab aja, ya monggo. Cuma masalahnya terkuatnya ntar pusing lagi. Ya, daripada pusing kan, mending kita belajar satu saja karena semua imam pasti punya dalil. Ya, wallahu a'lam. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apa nih? Ini ya. Oke, silahkan, maaf. Sampai berjumpa